Kami, keluarga James Kurniawan, mengucapkan Selamat ulang tahun ke-17 GKI Pos PI Tanjung Bunga. Semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Kepala Lumagin mengucapkan Selamat ulang tahun GKI Pos PI Tanjung Bunga ke-17. Menjadi garam dan terang dunia dengan mencerminkan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Paulus Tandiala mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Pos PI Tanjung Bunga yang ke-17. Tuhan memberkati, semakin dipakai Tuhan dalam memperlengkapi banyak jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat ulang tahun. Kami keluarga Jeffrey Juang mengucapkan selamat ulang tahun GKI Pos PI Tanjung Bunga ke-17. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami keluarga Madila Tehampa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 kepada GKI Sulsel Jemaat Makassar Pos PI Tanjung Bunga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk GKI Tanjung Bunga Yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini, hari yang penuh dengan sukacita karena di saat kita akan beribadah pagi ini, kita akan bersama-sama bersyukur untuk ulang tahun gereja kita yang ke-17. Tentu Bapak Ibu dan saya saat ini bersyukur bahwa Tuhan tetap menyatakan kasih setianya, memimpin kita sekalipun ada di berbagai situasi kondisi yang terjadi saat ini. Kita tetap menikmati mengalami kuasa penyertaan Allah. Karena itu mari bersama-sama Bapak Ibu kita akan beribadah, memuji, menyembah Allah. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Bersama-sama mari kita bersaat teduh. Ibadah saat ini ditabiskan dan dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4. Biar melalui Mazmur ini kita sungguh menaikkan ungkapan syukur kita ke hadapan-Nya. Dari Daud, pujilah Tuhan,
hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama segenap orang percaya di seluruh bumi ini. Mari dengan kasih kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, disilakan dulu kembali. Kita mengangkat pujian kita pada pagi hari ini dengan sukacita. Saudara bisa mengungkapkannya dengan ekspresi yang penuh dengan sorak-sorai tanda sukacita saudara kepada Tuhan. Secara khusus di ulang tahun jemaat kita yang ke-17, Tuhan sudah menyertai sampai di sini. Pelayanan ini boleh ada, dan kita berdoa sampai selamanya Tuhan menyertai gereja kita. Angkat pujian kita menyanyikan pujian nyanyi bagi Dia.
kaca saudara masing-masing, apakah di HP saudara atau di televisi, saudara bisa mentransfernya ke gereja kita. Hari ini kita bisa membawa persembahan lewat nomor rekening untuk dana pembangunan ataupun lewat saldo gereja. Saudara bisa mentransfer di nomor rekening tersebut, dan biarlah kita bersama-sama saling menopang dalam pelayanan di gereja ini. Kita akan membawa persembahan kita dan kita menyanyikan satu pujian, Kau Tuhan yang benar. Bapak Ibu, mari kita bersama sehati berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga untuk hari yang Tuhan anugerahkan bersama-sama kami umat-Mu. Kami dapat memuji menyembah-Mu pagi ini, dan kami pun menaikkan segala hormat syukur kami sebab hari ini juga Tuhan sudah menganugerahkan di tengah kehidupan kami sebagai jemaat GKI POSPEI Tanjung Bunga ulang tahun yang ke-17. Bapak, kami sungguh mengakui bahwa oleh anugerah Tuhan kami boleh mendapati keberadaan kami dan merayakan akan pertolongan pimpinan Tuhan di tengah perjalanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan kami tahu Bapak bahwa semua yang terjadi di tengah perjalanan gereja kami, Engkaulah yang telah memimpin semua kami jemaat-Mu. Dan kami pun memohon Bapak, anugerahkan bagi seluruh badan pengurus gereja kami komitmen kesetiaan untuk tetap dapat menjalani tugas tanggung jawab dengan setia. Demikian pula bagi kami selaku jemaat Tuhan yang ada, karuniakan bagi kami pula Tuhan kasih sukacita, damai sejahtera, sehingga di tengah kami ada sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kami memiliki komitmen tekad untuk terus dapat membangun kehidupan kami melalui pelayanan gereja kami di tempat ini. Berikan kami Tuhan semangat untuk dapat tetap melayani
karuniakan kami semua semangat juga hati yang terus datang mempertaruhkan segenap hidup kami hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan kami. Bapa, kami memohon biarlah di dalam seluruh perjalanan gereja kami ke depan, Engkaulah yang akan tetap menolong menuntun kami, sehingga kami semua tetap memiliki hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pagi ini Bapa, kami bersyukur oleh karena hamba-Mu Bapak Pendeta Beni Solihin akan memberitakan firman Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan kuasa. Pimpin, tolong urapi kami, sehingga melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan, kami semua diberkati Tuhan, dan di tengah semua tugas dan pelayanan ke depan, kami juga akan terus bersemangat untuk melakukannya dengan setia. Kesempatan yang sungguh Tuhan buat indah bagi kami di saat kami memperingati ulang tahun ini juga. Kami mau membawa Bapa ke hadapan-Mu setiap persembahan kami, yang kami tahu semuanya oleh anugerah Tuhan telah memberi kami, sehingga kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan melalui aktivitas tugas, pekerjaan, usaha, dan segala hal yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami membawa seluruh persembahan ini Tuhan, biarlah dapat digunakan di tengah pelayanan gereja kami dan bagi pengembangan, sehingga gereja kami boleh semakin maju di dalam Tuhan, dan semua jemaat yang ada semakin setia untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan iman pada Tuhan. Bapa, kami tetap bersyukur karena kebaikan kasih setia-Mu sungguh sempurna ajaib menaungi kami. Disertai semua yang melayani, semua jemaat yang beribadah. Biarlah melalui ulang tahun yang ke-17 hari ini, melalui ibadah yang kami jalani, sukacita, damai sejahtera Allah terus kami boleh rasakan alami. Mengucap syukur demi nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian hormat diberi. dalam ibadah kita yang dirangkaikan dengan ibadah perayaan ulang tahun, pengucapan syukur kita bersama dengan jemaat pada pagi hari ini, secara khusus kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Beni Solihin. Dan biarlah kita semua boleh membuka hati, membuka segenap keberadaan jiwa, perasaan dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita mengangkat pujian bersama-Mu Bapa. Lewat pujian ini kita mengangkat lagu ini sebagai doa, bahkan sebagai komitmen
Salam sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Jemaat GKI POS PI Tanjung Bunga yang sedang merayakan HUT ulang tahun gereja ke-17. Dari tempat ini saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun saudara bagi saudara-saudara semua dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan tayangan online ini. Doa saya kiranya Tuhan tetap beranugerah pada saudara-saudara sekalian dan tetap setia mengikutinya, serta terus mengembangkan rumah ibadah yang telah Tuhan percayakan kepada saudara ini, sehingga namanya dipermuliakan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak untuk kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, agar kita dibimbing untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan, yang telah memimpin gerejamu di tempat ini selama 17 tahun. Kami tahu kalau bukan Engkau yang mendirikan dan menjaganya, tidak mungkin kami dapat beribadah sampai hari ini. Untuk anugerah-Mu itu Tuhan, kami berterima kasih. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, dan kami sangat berharap kami dapat mengerti dan menjalaninya dalam kehidupan kami, termasuk kehidupan kami dalam bergereja. Karenanya Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi kami, menerangi baik pikiran maupun hati kami, dan oleh hikmat-Mu kami diajar menjalankan firman-Mu. Bapa dalam surga, tak lupa kami memohon doa bagi hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu kepada kami. Kiranya Roh Kudus menguasainya, sehingga mulut bibirnya dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar sungguh mengubah kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, kata Paulus kepada jemaat Filipi, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu SD kita telah belajar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, yang sebetulnya negara yang relatif kecil, yang luasnya saudara tidak lebih besar daripada Jawa Timur. Lalu mengapa bisa kita dijajah saudara? Strategi apa yang dilakukan oleh Belanda pada waktu dia menjajah Indonesia? Saudara, kita semua tahu dari guru-guru kita, strategi yang diterapkan oleh Belanda namanya divide et impera, yaitu politik adu domba. Kerajaan-kerajaan di Indonesia diadu satu dengan yang lain saudara oleh Belanda, sehingga dibuat kekompakannya pecah sehingga mudah dikuasai. Sekarang saudara, 75 tahun Indonesia sudah merdeka,
Tapi rasanya bangsa kita tidak pernah belajar dari sejarah, saudara. Politik adu domba yang sama diterapkan oleh orang-orang yang menginginkan bangsa ini menjadi kacau dan terpecah belah. Tetap saja bangsa kita ribut soal suku, agama, ras antara golongan. Kapan kita bisa maju? Kapan kita bisa bersatu secara utuh? Saudara-saudara, tetapi hal yang sama juga terjadi pada masyarakat gereja. Tampaknya masyarakat Kristiani sulit sekali belajar dari sejarah gereja masa lalu. Selalu tidak kompak, pecah sana-sini, berakibat buruk pada pertumbuhan gereja dan kesaksian gereja pada dunia. Saudara, bagaimana gereja bisa menjadi kesaksian yang baik bila sinodenya pecah, gereja pecah, komisi pecah, pengurus pindah, dan menyisakan kepahitan dan permusuhan yang mendalam? Yang senang adalah setan, jelas, yang mengharapkan gereja tidak berkembang dan orang percaya tidak bisa hidup saling mengasihi. Yang sedih, saudara, jelas Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak sedih melihat tubuhnya saling menyakiti dan terpecah belah? Saudara-saudara, tentu ada banyak sebab gereja itu terpecah belah, tidak bisa kompak, tidak bisa bersatu. Ada banyak sebab. Tetapi Filipi 2 yang kita baca tadi pada ayat kedua dan ketiga menjelaskan sebabnya. Di sana dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Paulus kepada jemaat Filipi. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara, inilah sumber ketidakkompakan, perpecahan dalam gereja. Yang pertama, sikap mencari kepentingan diri sendiri, menganggap diri lebih utama dari yang lain. Yang kedua, sikap mencari puji-pujian yang sia-sia, sikap penonjolan diri sendiri, saudara. Dengan perkataan lain, saudara, sikap egois dalam diri orang Kristenlah yang menjadi penyebab utama perselisihan gereja. Saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, kita perlu waspada terhadap perasaan ego yang ada di dalam diri kita. Masing-masing kita, termasuk saudara dan saya, mempunyai potensi besar untuk merusak kesatuan tubuh Kristus. Egoisme kita ini menjadi bom waktu yang siap meledak dan mencabik-cabik komunitas Kristen atau tubuh Kristus. Saudara, sayang sekali bukan? Kalau jemaat daripada Pos PI Tanjung Bunga ini, saudara, menjadi rusak kesatuannya karena egoisme pribadi yang ada pada diri kita masing-masing. Kita harus menjaga kesatuan gereja, saudara. Lalu apa kuncinya untuk menjaga kesatuan gereja? Ayat kelima, saudara, Paulus memberikan kunci pemecahannya. Paulus berkata, menaruh pikiran dan perasaan juga yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini diterjemahkan, hendaklah kalian berjiwa seperti Kristus. Saudara-saudara, inilah kuncinya. Kesatuan tubuh Kristus hanya bisa dipelihara bila masing-masing kita menaruh jiwa Kristus ke dalam jiwa kita. Saudara, jiwa Kristus seperti apakah yang harus kita taruh dalam jiwa kita agar kesatuan tubuh Kristus ini tetap terjaga? Yang pertama, saudara, jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak dirinya. Saudara, perhatikan ayat yang ke-6, Paulus berkata demikian, saudara. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, di zaman di mana setiap orang berbicara soal hak dirinya, memang aneh juga, saudara, kalau kita berbicara soal menyampingkan hak diri kita. Tetapi itulah yang Alkitab katakan kepada setiap orang percaya. Saudara-saudara, sebenarnya jemaat Filipi adalah jemaat yang baik. Mereka adalah orang-orang Kristen yang bertumbuh, giat memberitakan Injil, mempunyai perhatian terhadap kehidupan hamba Tuhan. Sekalipun demikian, saudara, Paulus mendapati bahwa di antara mereka mulai tumbuh benih perpecahan yang berakar dari egoisme, kebanggaan, fanatisme kelompok. Masing-masing mereka terlibat dan berusaha untuk mempertahankan pendapat mereka dan kepentingan mereka sendiri.
Saudara-saudara, dalam situasi demikian, Paulus mengajak mereka untuk meneladani Kristus yang tidak berkeberatan untuk menyampingkan hak dirinya. Saudara-saudara, pada waktu manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, memutuskan untuk melanggar perintah Allah, manusia telah memposisikan dirinya untuk bertentangan dengan Allah. Manusia berusaha menggeser Allah dari fokus kehidupan mereka dan mencari kepentingan dan pujian bagi mereka sendiri. Mereka ingin jadi seperti Allah. Saudara-saudara, dalam keadaan manusia yang memberontak kepada Allah itu, terjadi perang saraf yang luar biasa antara manusia dengan Tuhan. Saudara, dalam keadaan perang itu, Allah berhak untuk menghukum manusia dan membinasakan dengan kuasanya. Tetapi Yesus tidak menganggap segala haknya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Demi keselamatan manusia yang telah memberontak kepadanya, Ia tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak yang dimilikinya. Ia datang melawat manusia, menyapa mereka dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, jiwa Kristus yang seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh jemaat Filipi dan dimiliki juga oleh saudara dan saya. Satu jiwa yang tidak berkeberatan untuk menyampingkan hak diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi, satu hari beberapa orang ibu datang ke rumah pendeta mereka dan mengabarkan bahwa komisi wanita di gereja itu telah pecah menjadi dua kelompok. Kedua kelompok itu sedang berselisih hebat, bahkan menjurus kepada pertengkaran fisik. Saudara mendengar berita seperti itu, Pak Pendeta terkejut dan bertanya, sebenarnya persoalannya apa, ibu-ibu? Para ibu-ibu itu diam seolah-olah mereka enggan untuk memberitahukan kepada pendeta mereka. Namun tak lama kemudian salah seorang ibu berkata kepada mereka, Pak Pendeta, mula-mulanya sih karena persoalan konsumsi pada waktu perayaan Natal komisi wanita tahun lalu. Ibu ketua ingin konsumsinya nasi uduk, tetapi ibu-ibu yang lain bersikeras untuk memasak nasi kuning. Pendeta itu geleng-geleng kepala seraya berkata, oh, jadi persoalannya gara-gara nasi uduk dan nasi kuning. Aneh dan lucu, bukan saudara? Tetapi itu yang sering terjadi dalam kehidupan gereja. Hal-hal kecil menjadi besar karena setiap orang merasa dirinya berhak. Saudara-saudara, betapa mudahnya kita terjebak dalam perselisihan di gereja. Kita bisa ribut soal pemakaian mobil gereja, pemakaian ruang rapat, konsumsi, dan lain-lain. Sesungguhnya semua itu cuma menunjukkan bahwa jiwa Kristus masih jauh daripada jiwa kita. Sehingga kita sangat keberatan, saudara, untuk menyampingkan hak diri kita. Bahkan kalau boleh kita merampas diri hak orang lain. Oh saudara, itu bukan jiwa Kristus. Marilah kita taruh jiwa Kristus ke dalam jiwa kita, agar persekutuan yang indah yang diberikan Tuhan di dalam rumahnya ini tidak dirusak oleh keegoisan kita. Saudara-saudara, yang pertama untuk menjaga kekompakan tubuh Kristus adalah taruhlah jiwa Kristus, yaitu jiwa yang rela menyampingkan hak dirinya di dalam jiwa kita. Yang kedua, saudara, jiwa Kristus seperti apakah yang harus kita taruh di dalam jiwa kita agar kekompakan tubuh Kristus atau kesatuannya bisa tetap terpelihara? Yang kedua, saudara, jiwa yang rela merendahkan dirinya. Jiwa yang rela untuk merendahkan dirinya. Saudara, di dalam ayat 7a dikatakan, melainkan Kristus maksudnya telah mengosongkan dirinya. Saudara-saudara, seorang majelis berkata di ruang sidang dengan mata yang melotot dan muka yang memerah, tanda ia menahan amarah yang luar biasa. Dia berkata sembari menunjuk-nunjuk majelis lainnya, sebelum kamu menjadi anggota gereja, saya telah menjadi majelis. Jangan sok pintar dan mengajari saya. Saya lebih tahu dari kamu, mengerti? Saudara, walaupun sedari tadi pendeta mereka sudah coba untuk merelai kedua majelis tersebut, tetapi mereka tetap bertikai dan semakin panas. Dua-duanya merasa lebih tahu, lebih benar, dan lebih baik. Saudara, itu juga yang terjadi di dalam gereja Filipi.
Kedua pengurus wanita yang sedang berselisih, yaitu Yodikia dan Sinteke, merasa diri lebih baik, lebih benar, dan lebih tahu. Itu sebabnya perselisihan mereka, saudara, semakin membesar. Saudara, untuk mendamaikan mereka, Paulus memakai teladan Kristus yang turun menjadi manusia. Di ayat 7a, saudara, Paulus berkata, Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya. Pengosongan ini berarti menanggalkan seluruh kehebatannya, keanggunannya, keagungannya, keluar biasaannya, dan turun sampai pada tingkat di mana ia tidak memiliki apa-apa. Satu tingkat di mana ia dianggap sepi oleh orang lain, saudara. Saudara, saya percaya ketika ia mengosongkan dirinya, hampir tidak ada orang yang mengerti siapakah sebenarnya Yesus itu. Karena secara lahiriah ia seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu. Ia bukan seorang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jabatan yang wah. Ia seperti kebanyakan pemuda desa lainnya, sangat-sangat bersahaja. Tetapi sebenarnya Kolose 1 ayat 19 mengatakan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah, saudara. Bukan sebagian, tapi seluruh. Berarti dia setara dan sama dengan Allah. Di dalam diri pemuda yang bernama Yesus yang bersahaja inilah hadir kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, kesucian Allah, kemahadiran Allah, dan seluruh atribut lainnya tinggal di dalam diri pemuda yang bernama Yesus. Karena dia adalah Allah sendiri. Ia yang memiliki segalanya, namun bertindak seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Saudara-saudara, berbeda dengan pengurus di jemaat Filipi, saudara. Khususnya dua pemimpin wanita dan para pengikutnya. Mereka yang tidak mempunyai apa-apa seolah belaga mempunyai apa-apa. Saudara-saudara, malulah ketika mereka dibandingkan dengan Kristus oleh Paulus. Allah yang bebas menjadi manusia yang terbatas. Allah yang kaya menjadi manusia yang miskin. Allah yang bahkan menjadi manusia yang bisa binasa. Dia merendahkan diri begitu rupa. Sementara pemimpin-pemimpin wanita di jemaat Filipi, orang-orang yang biasa tapi belagak luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengkontraskan keegoisan para pemimpin ini dengan Yesus Kristus yang merendahkan diri. Mereka yang mencari puji-pujian bagi diri mereka dibandingkan dengan Kristus yang agung dan mulia, yang meninggalkan segalanya dan merendahkan dirinya. Saudara, saya teringat ketika seorang teman bercerita pada saya tentang seorang tukang parkir dari sebuah gereja yang besar di Singapura. Teman saya ini warga negara Singapura. Saudara, setelah mengikuti kebaktian pertama dengan pakaian seragam dan topi yang dikenakannya di kepala, tukang parkir ini menjalankan tugasnya. Setiap minggu dia mengatur mobil-mobil yang begitu banyak, saudara, di gereja besar ini. Sulit sekali untuk mengatur orang-orang untuk memarkirkan mobilnya dengan baik. Saudara, memang setiap minggu gereja ini, saudara, membayar beberapa orang pekerja untuk mengatur parkir. Tapi tukang parkir yang satu ini melakukannya dengan sukarela. Dia tidak dibayar, saudara. Ia tidak menerima bayaran sama sekali. Saat jemaat berebut tempat parkir, ia berusaha mengaturnya. Tapi kadang-kadang mereka tidak memperdulikannya. Saudara, tak banyak orang yang tahu siapakah sebenarnya tukang parkir itu, saudara. Tukang parkir itu adalah majelis dari gereja besar tersebut. Sehabis kebaktian pertama, dia selalu langsung mengganti pakaiannya. Dia mulai mengatur mobil-mobil itu. Tapi orang-orang mencuekkan dia. Bahkan, saudara, mereka tidak tahu bahwa itu adalah majelis gereja mereka. Dan teman saya berkata yang mengagetkan, sedikit orang yang tahu bahwa majelis gereja mereka yang menjadi tukang parkir itu adalah menteri negara mereka sendiri. Saudara, kelihatannya ia tidak beda dengan petugas parkir lainnya. Dia mau merendahkan diri seperti itu dan tidak merasa tersinggung ketika orang lain tidak mau menuruti perintahnya. Saudara-saudara, itulah jiwa Kristus. Jiwa yang rela merendahkan dirinya.
Sementara kebanyakan orang berusaha meninggikan diri, seorang Kristen yang sejati rela merendahkan diri sama seperti Kristus. Saudara, mari kita evaluasi kehidupan kita selama ini. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Apakah makin lama kita menjadi makin rendah hati seperti Yesus, atau makin tinggi hati? Saudara, saya ingin sekali membacakan beberapa pertanyaan evaluasi. Saya ingin saudara merenungkan, merintrospeksi diri saudara di bawah pimpinan Roh Kudus. Saudara, dengarkanlah. Apakah kita merasa kurang puas ketika orang lain tidak mengetahui kehebatan kita? Apakah kita merasa tidak senang ketika orang lain mendapat pujian dan bukan kita yang mendapat pujian? Apakah kita adalah orang yang sangat sensitif ketika orang lain menertawai kita atau meremehkan kita? Apakah kita tetap mendukung program-program gereja walaupun kita tidak dilibatkan sebagai panitia di dalamnya? Saudara, apakah kita pribadi yang gampang berkata, maafkan saya memang bersalah, kalau memang benar kita bersalah? Atau kita orang yang tahu kita salah, tetap tidak mau meminta maaf? Saudara yang dikasihi, itulah introspeksi. Apakah kita semakin rendah hati seperti Kristus, atau kita semakin tinggi hati? Saudara, kekompakan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus tergantung pada jiwa-jiwa yang rela merendahkan diri seperti Kristus. Yang terakhir dan ketiga, saudara, jiwa seperti apakah yang harus kita taruh dalam jiwa kita agar kekompakan tubuh Kristus itu terjaga? Yang ketiga adalah jiwa yang bersedia melayani orang lain. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Melainkan Kristus, maksudnya, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, bukan tuan, dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, dunia mengajarkan kita bahwa orang yang dilayani lebih terhormat daripada orang yang melayani. Jelas bukan? Karena itu tidak banyak orang yang mau menjadi pelayan. Lebih banyak orang yang mau jadi tuan atau belagak jadi tuan. Saudara sadar atau tidak sadar, paham ini masuk ke dalam gereja, sehingga muncullah di dalam gereja tuan-tuan besar. Saudara, Paulus melihat jiwa tuan ini di dalam jemaat Filipi, khususnya di dalam diri dua pemimpin wanita dan para pengikutnya di dalam gereja Filipi. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa mereka sedang menyebar virus yang dapat menghancurkan kesatuan dan kerukunan jemaat Filipi yang sudah begitu baik. Saudara, Paulus mengajak semua jemaat untuk melihat jiwa Kristus penebus mereka. Yesus yang selain menyampingkan hak dirinya dan merendahkannya, juga mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, menjadi manusia saja sudah merupakan satu perendahan diri yang luar biasa, karena dia adalah Allah, bukan? Apalagi dengan kesadaran penuh, Yesus mengambil status sebagai hamba buat dirinya. Satu status yang paling rendah di antara berbagai status pada saat itu, saudara. Satu status yang tidak pernah dimimpikan oleh setiap orang Yahudi, saudara, untuk menjadi hamba. Saudara, predikat hamba secara harafiah adalah seorang yang hidupnya untuk melayani kepentingan orang lain. Dalam hal ini tuannya. Yesus tanpa paksaan, saudara, mengambil status yang begitu rendahnya, menjadi hamba bagi semua. Saudara, sebenarnya pendekatan Paulus ini sukar diterima oleh jemaat Filipi. Mengapa? Karena jemaat Filipi adalah orang-orang Kristen keturunan Yunani, saudara. Dari sejarah kita tahu bahwa bangsa Yunani adalah bangsa yang harga dirinya begitu tinggi, saudara. Mereka sangat bangga dengan keunggulan diri mereka. Perendahan diri sama dengan kelemahan yang memalukan, apalagi menjadi hamba bagi yang lain. Ketika Paulus mengatakan Yesus menjadi hamba, sebetulnya pasti sukar diterima oleh jemaat Filipi. Namun adakah cara lain untuk membuat orang Kristen menghilangkan sifat tuannya, selain melihat teladan Yesus yang mau menjadi bujang mereka?
Dan layakkah seorang Kristen berlindung di balik latar belakang hidupnya sebagai dalih bahwa ia sukar untuk berubah? Saudara, jikalau perhambaan diri Yesus pada saat inkarnasi tidak bisa mengubah masa lalu seorang Kristen, maka tidak ada lagi harapan bahwa ia bisa berubah. Saudara, Paulus pasti bertindak sia-sia. Bahkan Kristus pun bertindak sia-sia. Saudara, dengan melihat Yesus menjadi hamba mereka, seharusnya jemaat Filipi itu terketuk. Para pemimpin itu sadar dan malu bahwa Kristus yang adalah Allah mau jadi hamba. Mereka yang hamba belagak jadi tuan. Saudara, Yesus bukan hanya rela untuk melayani, tetapi Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang mudah bagi Yesus. Bagaimana mungkin ia yang setara dengan Allah dan adalah Allah dapat mengalami kebinasaan? Saudara, pergumulan yang berat itu tampak jelas ketika ia berada di Taman Getsemani. Ketakutan dan kegelisahan membayangi dirinya. Peluhnya berubah menjadi darah, saudara. 3 kali ia berdoa kepada Tuhan agar Bapa menghindari cawan pahit yang harus diminumnya. Tapi pada akhirnya 3 kali pula ia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Ia meminum cawan pahit itu untuk menerima kematian, untuk menebus dosamu dan dosaku. Saudara, Yesus secara sadar merelakan dirinya untuk menjadi domba sembelihan sebagai kurban pengampunan dosa orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jiwa yang seperti inilah yang Yesus inginkan kita miliki. Bukan jiwa yang mencari pujian yang sia-sia, kepentingan diri sendiri, tapi jiwa seperti Yesus yang agung, yang mau melayani bahkan sampai mengorbankan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat sebuah cerita di sebuah gereja yang jemaatnya mencapai 5.000 orang, saudara. Majelis-majelisnya telah terkenal dengan mental yang sombong dan bosi, saudara-saudara. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka memiliki seorang gembala yang juga bermental seperti itu, saudara. Sejak gembala itu datang 10 tahun yang lampau, saudara, gereja itu bertumbuh dengan pesat. Yang tadinya hanya ratusan orang, sekarang sampai 5.000 orang. Ini menjadi kebanggaannya, saudara. Kadang-kadang tanpa malu ia memegahkan keberhasilannya itu di mimbar ketika ia menyampaikan firman. Saudara, tindakan seperti itu seringkali ditiru oleh majelis yang lain, menceritakan kehebatan mereka, kemampuan mereka, kebolehan mereka. Tidak heran acap kali terjadi ketegangan di antara para majelis sendiri, saudara. Saudara, pada satu hari koster gereja tersebut kena stroke, saudara. Ia memang sudah tua, ia sudah melayani selama 30 tahun di tempat itu. Pendeta dan majelis memutuskan untuk menghentikan koster itu, karena mereka berpikir koster itu tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Nah, sementara mencari koster lain, saudara, koster yang tua itu masih diperbolehkan untuk menempati rumah dinas itu. Tapi sebulan kemudian koster itu meninggal dunia. Saudara, tidak banyak orang yang berduka cita, bahkan tidak ada majelis dan gembala yang mengantar ke pemakaman. Gak ada, saudara. Setelah beberapa hari koster gereja itu meninggal dunia, rumah koster gereja itu rupanya ingin direnovasi, saudara. Maka majelis, 2 orang majelis bersama sang pendeta melihat rumah itu. Saudara, ada banyak barang tua yang tidak berharga ada di sana. Yang menarik, saudara-saudara, ada puluhan buku tulis tertumpuk di sana. Sang gembala datang melihat buku itu. Dia mengambilnya satu buku, lalu membukanya dan membacanya. Betapa terkejutnya, saudara. Ternyata di situ tercantum nama ribuan jemaat. Di samping nama jemaat ada topik-topik yang didoakan, saudara. Dan yang lebih mengejutkan, sang gembala, namanya selalu tercantum di urutan paling atas di tiap halaman. Ada keluarganya didoakan,
ada anaknya yang sakit didoakan, ada istrinya didoakan, ada pada waktu rapat dia didoakan agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk memutuskan jalannya gereja ini. Oh saudara, dia terkejut sekali, hatinya bergetar mengetahui apa yang dia baca itu. Seolah-olah ia mendengar suara Tuhan yang berkata kepada dia, inilah hambaku yang berkenan, bukan kamu. Saudara-saudara, dia tahu Tuhan sedang menegur dia. Dia tertunduk malu di hadapan Tuhan, dia menetes air mata dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku merasa diri paling luar biasa, padahal hambamu yang besar adalah Bapak Koster itu. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan menegur kita, saudara, kita tahu bahwa kita harus merendahkan diri kita. Kita tahu karena Tuhan sayang kita, Dia ingin kita. Buanglah perasaan untuk dipuji, buanglah kepentingan diri sendiri, biar kita fokus untuk kesatuan gereja. Sayangilah gereja yang telah diberikan Tuhan ini sebagai tempat ibadah saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa agar jemaat GKI Pos Tanjung Bunga menjadi jemaat yang diharapkan Tuhan, yaitu gereja yang bersatu dan kompak, agar orang-orang melihat kesaksian dari gereja ini dan memuliakan Bapa Surgawi. Semoga Tuhan beranugerah terus memimpin gereja ini menjadi gereja yang dewasa dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami dan mengubah diri kami. Kami bersyukur untuk ulang tahun ke-17 dari Gereja Pos PI Tanjung Bunga ini. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana untuk para pengurus mengaturnya. Dan yang terlebih daripada itu, jadikanlah mereka orang-orang yang seperti Kristus. Orang-orang yang selalu mau melayani bukan dilayani. Orang-orang yang tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tetapi pujian bagi Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama mengakhiri serangkaian ibadah syukur kita. Kita nyanyikan pujian doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun sekali lagi Bapak Ibu untuk seluruh Bapak Ibu gereja kita khususnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Beni Solihin
yang sudah melayani dalam ulang tahun gereja. Biarlah senantiasa disertai dan diberkati Tuhan dalam seluruh pelayanan, kehidupan, dan tugas-tugas yang ada. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang telah dikerjakan bagi Pos PI Tanjung Bunga hingga saat ini. Kita tetap bersyukur bahwa di tengah situasi yang tidak menentu, pandemi COVID yang juga belum berakhir, Tuhan Yesus tetap menghadirkan Pos PI ini untuk tetap mengerjakan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami, menghibur dan menguatkan semangat setiap jemaat yang ada. 17 tahun perjalanan tentu Tuhan sudah mengajarkan, bahkan sudah menempa pelayanan Bapak Ibu sekalian untuk tetap bertahan dan berpengharapan. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Segala sesuatu bisa berubah sedemikian cepat. Oleh karena itu, tetaplah kuat, tetaplah semangat, dan terus mengerjakan pelayanan lebih baik lagi. Akhir kata, saya mewakili majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk Pos PI Tanjung Bunga. Semoga pelayanan kita semua berkenan bagi Tuhan Yesus yang kita layani. Amin. Di hari ini, kami semua tim pelayan bersama Bapak Kepala Sidang dan Ketua Badan Pengurus, kita merayakan secara sederhana ulang tahun gereja kita yang ke-17. Mari jemaat di rumah juga sama-sama boleh bernyanyi selamat ulang tahun, dan biarlah doa-doa kita untuk kemajuan gereja kita semakin mulia, nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah jemaat. Kita nyanyi lagu selamat ulang tahun. Happy birthday. Jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17. Gereja GKI Sulsel, Jemaat Makassar, Pos PI Tanjung Bunga. Tuhan Yesus memberkati.